Oke, hari ini kita bakal ngebahas tentang gaya magnet atau disebut juga gaya Lorentz. Nah, nanti di sini gaya magnet adalah gaya yang ditimbulkan akibat medan magnet. Ya, jadi yang mengakibatkan gaya magnet adalah terdapat medan magnet. Nah, medan magnet itu bisa di mana aja? Ya, yang pertama, ya seperti yang kita pelajari, medan magnet yang pertama bisa terjadi pada kawat yang lurus, ya kawat lurus panjang. Nah, pada kawat lurus, seperti kita ketahui, pada sebuah kawat lurus di sekitarnya akan terjadi medan magnet, ya. Nah, jadi di sekitar kawat lurus ini akan terjadi medan magnet. Nah, akibat medan magnet ini, ya, mengakibatkan gaya tarik menariknya, ya, gaya Lorentz, ya, gaya tarik menarik yang diakibatkan oleh medan magnet tersebut. Nah, arahnya medan magnet dan kuat arus ini sesuai dengan aturan kaidah tangan kanan, ya, kaidah tangan kanan seperti ini, ya. Oke, nah misalnya di sini ada I, ya. I di sini adalah kuat arus listrik. Nah, I pada kaidah tangan kanan itu disimbolkan dengan ibu jari atau jempol. Nah, kemudian B disimbolkan dengan telunjuk. Ya. B disimbolkan dengan telunjuk. Nah, sedangkan F, ya, gaya Lorentz-nya akan disimbolkan, ya, pada jari tengah. Jadi arah jari tengah. Seperti ini. Nah, berarti misalnya pada gambar yang saya gambar ini, I-nya ke atas. Ya. I kawat lurusnya ke atas. B-nya misalnya ke dalam, ya. B saya gambarkan ke dalam. Berarti X, ya. Berarti B ini ke dalam ke sana kan. Berarti di sini X. Nah, jika I-nya ke atas, B-nya ke dalam, maka F akan ke samping kiri. Nah, arah yang ditunjukkan pada jempol ini. Pada jari tengah. Ini F. Nah, jadi di sini ada B, ada I, dan ada F. Ya. Berarti persamaan dari gaya Lorentz-nya, F, force, sama dengan B dikali I dikali L. L adalah panjang kawatnya. Nah, untuk F sama dengan gaya Lorentz-nya. Nah, satuannya Newton. Untuk B sama dengan medan magnetnya. Satuannya Tesla. Untuk I sama dengan kuat arus listrik, ya. Satuannya ampere. L adalah panjang kawatnya. Satuannya meter. Nah, dari sini sudah kita bisa lihat bahwa F, ya, sama dengan B dikali I dikali L. Ya. Ini kalau misalnya untuk arah I dan B-nya saling tegak lurus. Ya, I dan B harus saling tegak lurus. Bagaimana I dan B yang sejajar? Nah, ketika I dan B-nya sejajar, misalnya I-nya ke atas, medan magnetnya juga ke atas. Nah, ini maka gaya Lorentz yang terjadi akan sama dengan 0. Karena dia sejajar. Jadi arus dan medan magnet ini tidak boleh sejajar. Jadi harus tegak lurus. Nah, bagaimana tidak tegak lurus tapi miring? Nah, ini kita proyeksikan. Jadi misalnya arah I-nya miring, arah B-nya misalnya ke kanan.
Nah, berarti di sini ada sudutnya. Nah, kemudian kita jabarkan. Ya, yang arah ini kita jabarkan terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, ini I, dan terhadap sumbu X. Sini. Ini IX. Nah, karena tadi di sini adalah nilai B dan I itu harus yang tegak lurus. Jadi yang diambil bukan IX, melainkan IY. Nah, berarti nanti di sini persamaannya jadi F sama dengan B kali I-nya Y kali L. Nah, Y sama dengan B kali I sin theta. Kenapa sin? Karena dia di depan sudutnya. Ini I-nya. Ya, ini sudutnya. Berarti I kali sin theta dikali L. Atau bisa dijabarin seperti ini. F sama dengan B I L kali sin theta. Sampai sini ada pertanyaan. Nah, ini untuk yang sudutnya, ya, yang ada sudutnya. Jadi yang tidak tegak lurus 90 derajat. Nah, kalau misalnya sejajar, yang tadi saya bilang, kenapa sejajar 0? Karena sudutnya 0. Sin 0 sama dengan 0. Jadi nilai F-nya juga 0. Jadi tidak boleh sejajar. I-nya harus yang tegak lurus. Oke. Ini untuk kawat lurus. Ya, untuk kawat lurus gaya lorentz pada kawat lurus. Nah, sekarang bagaimana? Kita ke contoh soal. Oke, sebuah kawat lurus panjangnya 80 cm dialiri arus listrik 2 ampere jika pada kawat terdapat medan magnet 5 kali 10 pangkat min 7. Nah, jadi misalnya seperti gambar ini ya. Jadi yang tadi saya bilang, sekarang arusnya saya itu ke kanan. Jika arusnya ke kanan, ini I, dan medan magnetnya itu adalah masuk atau X ya. Biasanya yang simbolnya X dan titik adalah simbol medan magnet. Ya, simbol X ini adalah simbol medan magnet. Nah, kemudian berarti di sini nanti akan
Ya, nanti arah medan magnetnya itu selalu ke dalam. Enggak selalu. Jadi kalau tanda X berarti dia arahnya ke dalam. Nah, I itu tadi yang saya bilang I-nya ke kanan. Ya, karena I-nya ke kanan, terus arah medan magnetnya ke dalam, berarti F akan ke atas. Ya, berarti nanti arah F-nya akan ke atas. Saya ulangi, jempol itu kan arus. Arus, ya arahnya ke kanan. Saya bikin ke kanan. Telunjuk adalah arah B. Karena B-nya adalah X, berarti dia menembus, ya menembus bidang, berarti masuk. Nah, F-nya adalah jari tengah yang arahnya ke atas. Nah, berarti situ adalah arah F-nya. Nah, berarti dari sini kita bisa menentukan arahnya, arah gaya Lorentz-nya adalah ke atas. Sedangkan nilainya F sama dengan B dikali I dikali L. Nah, untuk medan magnetnya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 4 dikali arusnya adalah 2 dikali panjangnya 80 cm, saya ubah ke meter menjadi 0,8 meter. Nah, dari sini ya bisa kita hitung 5 kali 2 10. 10 kali 0,8 sama dengan 8. Berarti di sini 8 kali 10 pangkat min 4 Newton. Itu adalah gaya Lorentz-nya. Nah, kemudian di sini oke, di situ adalah gaya Lorentz-nya. Itu untuk gaya Lorentz yang pertama pada kawat lurus. Nanti berikutnya, gaya Lorentz yang kedua, ya, pada muatan yang bergerak. Nah, jadi gaya Lorentz yang kedua pada muatan yang bergerak. Oke, yang kedua, gaya Lorentz pada muatan listrik yang bergerak. Oke, di sini kita akan menjelaskan gaya listrik pada muatan yang bergerak. Oke. Nah, di sini nanti kalau misalnya tadi arus listrik, di sini yang bergerak adalah muatan listriknya. Jadi muatan listrik di sekitar medan magnet. Jadi misalnya di sini ada muatan listrik positif, ya. Kemudian ada medan magnet. Nah, ini juga sama konsepnya ya. Jadi kalau misalnya di di kawat lurus, jempol itu arah arus listrik. Nah, pada muatan yang bergerak, jempol ini adalah kecepatannya. Nah, jadi arah kecepatan si muatannya. Misalnya di sini arah kecepatannya bergerak ke kiri. Berarti di sini V-nya ke kiri. Nah, berarti jempol ini kita kiriin gini, miring. Kemudian karena B-nya di situ X, berarti masuk juga. Telunjuk tetap B, seperti ini. Dan jari tengah adalah F-nya. Nah, F-nya gaya Lorentz-nya. Berarti ke bawah. Oke, ini F-nya berarti ke bawah.
Nah, saya ulangi. Untuk I pada kawat lurus, di sini diganti jadi V. Ya, muatan kecepatan arah kecepatannya. Ada arah muatannya. Di sini arah ke kiri. Telunjuk itu B. Nah, B-nya masukkan karena tandanya X. Kemudian, jari tengah adalah gayanya, berarti F. Nah, gayanya arahnya ke bawah. Nah, di sini persamaannya menjadi F sama dengan B dikali Q dikali V atau kecepatan. Nah, di sini yang nanti bisa arahnya bisa miring, ya. Kalau di sini B dan V-nya yang harus tegak lurus. Kalau B dan V-nya tidak tegak lurus, maka nanti V-nya yang dikasih sin theta. Nah, jadi B kali Q kali V sin theta. Ini persamaan gaya Lorentz-nya pada muatan. Nah, oh ya, tadi ada kelupaan. Jadi kalau misalnya arah yang tadi saya jelaskan itu untuk muatan positif ya. Jadi ini B, ini V, ini B, dan ini F. Ini untuk muatan positif. Nah, bagaimana untuk muatan negatif? Untuk muatan negatif, arah F-nya itu berlawanan dengan jari tengahnya. Berarti arah F-nya adalah ke kanan. Ya. Oke, berarti di sini V, ini B, dan di sini adalah F kalau misalnya muatan positif. Kalau muatan negatif berarti lawannya, si punggung tangannya. Ini kalau muatan negatif. Oke, kita akan contoh soal. Oke, sekarang kita ke contoh soalnya ya. Nah, untuk contoh soalnya, soal. Oke, untuk contoh soalnya di sini nanti sebuah muatan ya. Empat mikrokolom. Nah, berada pada medan magnet ya 2 kali 10 pangkat 4 Tesla. Nah, jika muatan listrik bergerak 5 meter per sekon dan membentuk sudut 37 derajat, maka gaya magnet sebesar Nah, di sini nanti ini bukan muatan listrik ya. Muatan listrik medan magnet benar. Nah, terus berarti di sini misalnya saya gambarkan ya. Gambarnya yang tadi seperti tadi. Misalnya di sini muatan positif. Nah, sekarang arahnya misalnya arah kecepatannya ke atas. Ini arah V. Oke, saya ganti deh ke bawah karena tadi belum ada yang ke bawah. Arah kecepatan misalnya ke bawah. Nah, arah medan magnetnya yang gampang saya masuk juga X. Nah, di sini nanti berarti yang tadi saya jelasin, telunjuk adalah V, V-nya ke bawah. Jempol adalah V, V-nya ke bawah.
kemudian telunjuknya masuk seperti ini. Nah, berarti gaya F-nya ke kanan seperti ini. Nah, berarti gaya F-nya ke kanan. Nah, karena F sama dengan B kali Q kali V sin theta karena ada sudutnya. Nah, B-nya di situ medan magnetnya 2 kali 10 pangkat 4. Muatan listriknya, Q-nya di sini masih mikrokolom. Dijadiin kolom berarti 4 kali 10 pangkat min 6. Ya, berarti nanti dikali 4 kali 10 pangkat min 6. Kali V-nya kecepatannya 5. Dikali sin 37. Sin 37 3 per 5. 5-nya bisa saya coret. Berarti di sini 2 kali 4, 12 kali 3. Ya, 36 kali 10 pangkat min 2 atau 0,36 Newton. Nah, arahnya berarti ke kanan. Gitu. Oke. Nanti satu lagi yang terakhir yaitu gaya Lorentz pada 2 kawat lurus. Oke, yang berikutnya gaya Lorentz pada 2 kawat lurus. Nah, di sini nanti ada 2 kawat lurus ya. Jadi di sini I1 dan ini I2. Nah, berarti nanti misalnya I2 akan ya dia terdapat gaya yang disebabkan oleh I1. Jadi dia tertarik sama I1. Jadi di sini nanti istilahnya F21. Nah, sesuai dengan persamaan kawat tadi ya, yang pada kawat lurus, F21 berarti sama dengan B. B-nya apa? B21 ya. Antara gaya yang 2 diakibatkan oleh yang 1 dikali I-nya dia. Ya, I-nya dia berarti I2 dikali L. Nah, nanti ini bisa kita jabarin. Berarti F sama dengan B21 berarti kan gaya magnet di 2 yang diakibatkan oleh I1. Berarti karena pada kawat lurus B sama dengan mu 0 dikali I-nya I berapa? I1 per 2pi kali A. A itu apa? Jarak dari I1 ke I2 ini A. Nah, dikali ya I2 kali L. Nah, berarti di sini nanti F sama dengan mu 0 kali I1 kali I2 per 2pi A kali L. Atau kalau misalnya gaya persatuan luasnya F per L-nya. Nah, jika ini ditanya F per L-nya, maka sama dengan mu 0 kali I ya, kali I 1 kali I2 per 2pi kali A. Nanti saya kasih keterangannya. Untuk F adalah gaya magnetnya atau gaya Lorentz. Untuk L adalah panjangnya, panjang kawat. Nah, biasanya panjang kawat ini sama ya. Panjang 2 kawatnya sama. Mu 0 itu permeabilitas bahan atau permeabilitas ruang hampa nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7. Terus I1 adalah arus listrik pada kawat pertama. Terus I2 adalah arus listrik pada kawat kedua. Sedangkan
A adalah jarak kedua kawat. Oke. Nah, di sini nanti F-nya adalah E-nya. Nah, kalau untuk gaya Lorentz pada dua kawat lurus ini, ya, arah gayanya tergantung dari arah arus listriknya. Kalau misalnya arah arus listriknya sama, ya sama-sama ke atas, maka dia akan saling tarik menarik. Ya, jadi misalnya satunya ke atas, satunya juga ke atas. Nah, ini malah kan saling tarik menarik. Tapi kalau berlawanan seperti ini, malah kan tolak menolak. Satunya ke kiri, satunya ke kanan. Ini untuk arah gayanya. F12, ini F21. Nanti kita ke contoh soal terakhir. Oke, berikutnya. Ya, kita kan satu soal. Oke, contoh soalnya dua buah kawat. Ya, masing-masing I1 2 ampere, I2 8 ampere. Nah, jaraknya itu adalah ya di sini misal jaraknya pada jarak apa ya? 2 meter. Nah, kalau misalnya panjang kawatnya adalah 50 cm ya atau 0,5 meter dan ya maka tentukanlah gayanya. Nah, berarti kan di sini F sama dengan ya gaya magnetnya. T mu 0 kali I1 kali I2 dikali L per 2pi kali A-nya jaraknya. Nah, berarti situ mu 0 4pi kali 10 pangkat min 7. Mu 0 kan ketetapan ya. I1-nya 2, I2-nya 8, L-nya 0,5. Ya, per 2pi kali A-nya 2. Ya, jaraknya 2. Nah, di sini bisa kita coret pi sama pi 4 sama 2 sama 2. 2 kali 2 kan 4, berarti bisa coret sama ini. 2 kali 0,5 ya 2 kali setengah itu 1 ya. Jadi bisa saya coret juga. Nah, berarti nanti jadinya 8 kali 10 pangkat min 7 Newton. Arahnya berarti saling mendekat atau saling tarik menarik. Ini F nih. Oke.
Oke, ya materi untuk gaya Lorentz sampai di sini ya. Jadi untuk gaya Lorentz ya saya review lagi. Untuk gaya Lorentz ada 3. Yang pertama gaya Lorentz atau gaya magnet pada kawat lurus pada sebuah kawat lurus berarus listrik. Yang kedua adalah pada muatan di sekitar medan magnet. Dan yang ketiga adalah pada 2 buah kawat lurus yang berarus listrik. Nah, bedanya kalau yang pertama itu cuma sebuah kawat, kalau yang kedua adalah 2 buah kawat. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan ditanyakan ya. Kalau bisa melalui WhatsApp, kalau misalnya masih bingung, masih ragu-ragu, bisa ditanyakan atau melalui Google Classroom. Ya. Sampai sini saya akhiri. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila bihi fisabilil haq wastabiqul khairah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.